Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah kepada Tuhan, hai umat yang dikasihinya. Tuhan adalah pencipta kita dan penopang kehidupan kita. Dari semula Tuhan telah merancang hidup kita untuk setia mengikut Dia dan memuliakan nama-Nya. Bapa Sorgawi, syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah menjadi Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Kemana kami pergi, Engkau ada di sana untuk menemani kami. Biarlah ibadah ini membuat kami semakin mengenal betapa Engkau mengasihi dan menjaga kehidupan kami. Ibadah kita hari ini kita rayakan dengan topik Tuhan mengenal Engkau. Seperti halnya Tuhan mengenal kita satu persatu sampai ke dalam hati kita, maka biarlah kita juga semakin dekat mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami dapat berdiri di hadapan-Mu dalam ibadah ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas kehidupan ini. Tuhan tidak hanya mencipta kami, tetapi bahkan telah merancang kehidupan kami sejak semula. Tuhan menenun kami sejak dari kandungan ibu kami, dan Tuhan menopang kami setiap detik dalam langkah kami. Tuhan mengenal kami satu persatu lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan dan menguji kami tidak melebihi kekuatan kami. Maka kiranya dalam ibadah ini kami dapat lebih mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kami kepadamu. Ajarlah kami untuk menerima segala kehendak-Mu dalam hidup kami, sebab rancangan-Mu indah dan penuh dengan damai sejahtera. Terimalah kami yang datang beribadah kepadamu, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Epifani hari ini, tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian hukum Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, firman-Mu telah berkata bahwa Engkau telah menenun kami sejak dalam kandungan ibu. Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal Tuhan, dan Tuhan mengetahui segala rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tidak akan memberikan ular kepada kami anak-anak-Mu yang datang meminta roti kepadamu. Tuhan memakai segalanya untuk menuntun kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Namun dalam kenyataannya, kami hanya ingin menerima yang manis dari Tuhan, sedangkan yang pahit tidak. Kami sering tidak sabar dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tidak jarang kami mengeluh dan mempertanyakan, di mana Tuhan? Ketika hidup kami tidak sesuai dengan kehendak kami. Padahal Tuhan selalu ada di sisi kami untuk menjaga dan melindungi kami. Kami sering merasa lebih tahu tentang hidup kami daripada Tuhan. Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang kurang percaya ini. Ajarlah kami untuk bisa berkata seperti Kristus di Taman Getsemane, bahwa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan hanya kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa di saat Tuhan sudah sedemikian mengenal kami secara personal, di saat yang bersamaan dari diri kami sendiri, kami masih enggan untuk mendekat dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan senantiasa bersuara untuk memperkenalkan Tuhan pada kami, baik itu melalui kilat, angin, hujan, bahkan napas kehidupan kami setiap saat. Namun mata rohani kami kurang peka untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga enggan untuk akrab bergaul dengan firman Tuhan dalam saat teduh kami. Akibatnya pengenalan kami akan Tuhan tidak bertumbuh. Kami tetap seperti bayi rohani yang hanya mau makanan yang lembut saja. Untuk itu kami memohon di hadapan-Mu ya Allah. Kasihanilah dan ampunilah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Berilah kami hati yang mau mencintai firman Tuhan dan belajar mengenal Tuhan melalui saat teduh kami, agar kehendak-Mu menjadi jalan hidup kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu kedua setelah Epifani hari ini, yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Berikanlah ya Tuhan iman tetap teguh, harapan tak berkurang, dan kasih yang penuh. Di saat kau kembali, tempatkan umat-Mu yang sudah kau kenali di sisi kanan-Mu, yang sudah kau kenali di sisi kanan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jati Murni, minggu kedua setelah Epifani, 17 Januari 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifani. Epifani artinya Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Topik minggu kita hari ini, Tuhan mengenal engkau. Yang kedua, lockdown HKBP Jati Murni diperpanjang. Melalui warta ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa lockdown HKBP Jati Murni diperpanjang 1 minggu lagi sampai tanggal 24 Januari 2021. Kita baru akan beribadah secara offline di gereja pada tanggal 31 Januari 2021. Hal ini dilakukan mengingat kondisi saat ini di mana ada beberapa jemaat kita yang terpapar COVID-19 dan juga kondisi daerah kita secara umum. Marilah kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Amin. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan saudara kita yang sedang sakit, yaitu Inang Nyonya Raja Guguk Boru Togatorop, Jemaat Wik Jerusalem, Amang P. Sitorus, Inang HM Boru Lubis dan Roland Sitorus, Jemaat Wik Jerusalem, Amang MP Tambunan dan Inang G. Boru Huta Barat, Jemaat Wik Nazaret, Amang L. Gultom dan Inang IP Boru Tambunan, Jemaat Wik Jerusalem, Amang E. Sormin dan Inang Boru Gultom, Opu Jevan, Jemaat Wik Jerusalem, Amang R. Simbolon, Jemaat Wik Nazaret. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jati Murni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Januari 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang dikirim ke grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu kedua setelah Epifania hari ini, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop kita ini adalah bagian kedua dari sebuah perikop utuh tentang Yesus memanggil murid-muridnya menurut versi Injil Yohanes. Jadi kalau bagian utuhnya sebenarnya dari ayat 35 sampai dengan ayat 51. Tapi perikop kita ini bagian keduanya ayat 43 sampai dengan ayat 51. Kalau di bagian pertama itu tentang Yesus memanggil Andreas dan Simon Petrus. Kalau di bagian pertama Andreas dulu yang dipanggil, "Andreas, ikutlah aku." Jadi Andreas itu sebenarnya murid Yohanes Pembaptis sebelumnya. Nah, kemudian Yesus memanggil dia. Nah, setelah Yesus memanggil Andreas, Andreas mengajak saudaranya Simon Petrus untuk mengikut Yesus. Dan ketika Simon Petrus ketemu dengan Yesus, Yesus kemudian mengatakan, "Simon, engkau akan dinamai Kefas, ikutlah aku." Ya, jadi ini agak berbeda ya dari versi Injil Matius atau Injil sinoptik lainnya. Kalau menurut Injil Matius, Yesus mendatangi murid-murid, calon murid-muridnya ke Danau Galilea ketika mereka tidak mendapatkan tangkapan. Lalu Yesus menyuruh mereka berlayar kembali dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Kemudian di situ Yesus mengajak mereka menjadi murid-muridnya secara bersamaan. Tapi menurut Injil Yohanes lebih spesifik lagi. Sebenarnya tidak secara bersamaan gitu ya. Atau kalaupun ini kita tidak perlu membandingkan sih, kita hanya perlu melihat pesan-pesannya. Karena setiap penginjil itu menceritakan menurut apa yang dia gumulkan atau yang dia yakini. Jadi itulah menurut Injil Yohanes. Kalau kita baca dari ayat 35 sampai 42, pertama Yesus memanggil Andreas, ya, ketika Andreas menjadi murid Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian Andreas mengajak Simon Petrus. Jadi ini ada proses ajak mengajak, ya. Nah, kemudian bagian kedua, ini bagian dari Yesus mengajak lagi, memanggil lagi seorang yang bernama Filipus. Filipus ini berasal dari Betsaida, yang juga kota asal Andreas dan Simon Petrus. Jadi kemungkinan mereka sudah bertemu
ya, Andreas dan Simon Petrus bercerita bahwa mereka sudah mengikut Yesus, sehingga ketika beberapa hari kemudian Filipus bertemu dengan Yesus, sudah tidak usah basa-basi lagi, Yesus langsung mengatakan, Filipus ikutlah aku. Nah akhirnya Filipus langsung ikut Yesus. Nah kemudian ceritanya di perikop kita ini, Filipus mengajak lagi. Nah ini ada proses ajak mengajak ya. Jadi nggak semua Yesus memanggil gitu ya. Tapi ada temannya yang mengajak temannya untuk mengikut Yesus. Filipus mengajak Natanael dan dia mengatakan, Natanael, kami telah menemukan orang yang dikatakan di kitab Musa dan di kitab para nabi yang akan menjadi Mesias, kira-kira seperti itu. Dia adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah begitu mendengar kata anak Yusuf, jadi tukang kayu ya, bukan nama besar. Dan kemudian dari kata kota Nazaret, wah tiba-tiba Natanael langsung spontan bereaksi, Nazaret, nggak salah, kira-kira seperti itu bahasa kita. Mungkinkah seorang yang besar atau yang baik datang dari kota atau desa kecil yang bernama Nazaret? Nah inilah pola pikir dunia ya, jemaat yang kasih Tuhan, bahwa seakan-akan yang besar itu harus berasal dari kota besar juga. Jadi misalnya kalau dikatakan Yerusalem baru agak sedikit meyakinkan gitu ya. Kan itu yang biasa terjadi di dunia ini. Seorang yang besar membutuhkan nama besar juga untuk mendompleng dia. Tapi bagi Yesus itu tidak berlaku. Dia memilih tempatnya lahir di kandang domba, kemudian dia memilih tempatnya besar itu di Nazaret. Dia nggak membutuhkan nama besar, baik itu melalui kota ataupun melalui orang besar, untuk mengangkat namanya terlebih dahulu, tidak. Maka ketika Natanael mengatakan, nggak salah orang Mesias datang dari kota, desa Nazaret yang kecil ini. Nah kemudian Filipus mengatakan, mari dan lihatlah. Nah Filipus mengajak Natanael untuk bertemu dengan Yesus dan melihat siapa Yesus. Dan Natanael mau. Singkat cerita mereka pergi mau melihat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Perikop ini menceritakan bahwa ketika bertemu, bukan Natanael yang melihat Yesus, tapi Yesus yang melihat Natanael dan yang mengajak Natanael untuk melihat dirinya sendiri. Ya mari kita perhatikan. Filipus mengajak Natanael, ayo lihatlah gitu. Nah mereka dengan semangat, mungkin Natanael penasaran, seperti apa sih orangnya gitu ya. Tapi begitu bertemu, berbalik, alurnya jadi kebalik. Ini mungkin jadi ibarat apa ya, mau menangkap jadi ketangkap gitu. Yesus yang melihat Natanael, bahkan tidak berhenti sampai di situ. Yesus bahkan mengajak Natanael untuk melihat dirinya sendiri, untuk mengenali dirinya sendiri. Yesus mengatakan, Natanael, inilah orang Israel sejati. Tidak ada hal yang tersembunyi dalam diri orang ini gitu. Kemudian Yesus lagi mengatakan, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Natanael terkejut. Kok dia tahu tentang siapa diriku? Bahkan, nah mulailah dia takjub. Singkat cerita, dia mengatakan, engkaulah anak Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini, dari perikop ini, ada beberapa pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama, perikop ini hendak mengatakan kepada kita, dalam konteks ini, Yesus mengenali kita secara pribadi, seperti dia mengenali Natanael. Yesus Maha tahu. Tapi kalau kita baca lagi di epistel, Mazmur 139 yang menjadi epistel kita tadi, di situ diceritakan bagaimana Allah juga dan pertama sekali sudah mengenali kita sejak dalam kandungan. Allah tidak menciptakan kita dengan perkataan saja, tapi Allah menciptakan kita dengan cara membentuk, bahkan di situ dikatakan lebih spesifik, menenun kita sejak dari dalam kandungan. Kalau ditenun berarti satu persatu, semua dirancang secara detail.
Tenunan itu ada polanya, ada coraknya. Maka ketika Allah menenun kita sejak dari kandungan, Allah telah merancang kita secara detail. Itu sebabnya Allah mengenal kita. Maka melalui perikop ini, pesan yang pertama hendak disampaikan kepada kita, Allah sangat mengenal kita. Allah Maha Tahu, Yesus Maha Tahu. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tahu ketidakadilan yang sedang kita alami jika kita mengalaminya. Ketika kita merasa dunia tidak mengerti kita dan tidak tahu apa yang kita rasakan, tapi Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang tahu tentang kita, maaf, Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita, apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan-jangan kita yang salah membaca situasi itu sehingga kita merasa seperti ini dan seperti itu. Itu sebabnya buku NDHKBP nomor 503 mengatakan seperti ini ya, syairnya, nalo jaho odongaki di bahe kasusaani rade diho adiani sai bereng dopak Yesusi soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso ho maho paso caritami. Ketika kita mengeluh, dunia tidak mengenal kita, banyak sekali permasalahan kita. Tapi di sini lagu ini mau mengatakan, stop aja, stop. Tuhan tahu kok apa yang terjadi dalam hidupmu. Bahkan ketika kau merasa tidak ada orang yang mengerti permasalahanmu dan kau mengalami ketidakadilan, tidak, Tuhan tahu itu semua dan Dia membiarkan itu terjadi. Allah Maha Tahu, semua yang dalam diri kita Dia tahu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa respon kita jika firman Tuhan mengatakan bahwa Allah Maha Tahu tentang semua yang ada dalam hidup kita? Maka respon kita yang pertama adalah kita seharusnya menjadi semakin kuat. Kita seharusnya menjadi semakin kuat. Karena apa? Karena Dia ternyata mengetahui sakit hati kita. Dia mengetahui kebenaran yang ada dalam diri kita. Tidak benar ketika tidak ada dunia atau tidak ada seorang pun yang tidak tahu apa yang kita alami, tidak benar. Kalaupun betul tidak ada satu orang pun yang mengetahui, Tuhan tahu. Dan ini harusnya membuat kita menjadi kuat. Tapi yang kedua, respon kita mengetahui kebenaran ini bahwa Tuhan Maha Tahu tentang semua yang terjadi pada kita adalah seharusnya kita menjadi semakin terbuka kepada Tuhan. Ya, tidak lagi bersandiwara. Dia tahu semua diri kita. Bahkan tidak ada yang tersembunyi, dosa-dosa kita Dia tahu semua. Kalau ada orang yang mengetahui kita apa adanya, ya, maka orang itu mengatakan, sudahlah, nggak usah bersandiwara, aku kenal kok siapa dirimu. Maka kita jadi pelong aja sama dia, tidak munafik atau tidak bersandiwara. Maka ketika Allah mengatakan, aku tahu kok siapa dirimu, aku tahu kok siapa kau, semua dosa-dosamu aku tahu, maka kita akan berhenti bersandiwara di hadapan Tuhan, dan kita datang kepadanya apa adanya. Seorang teolog mengatakan ada dua jenis orang berdosa. Yang pertama, orang berdosa yang ada di penjara. Dan tipe kedua, orang berdosa yang tidak di penjara. Artinya apa? Sebenarnya yang di penjara dengan yang tidak di penjara itu sama-sama berdosa. Atau ada dua tipe orang yang berdosa. Yang pertama yang ketahuan, yang kedua yang tidak ketahuan. Tapi yang tidak ketahuan atau yang tidak di penjara, itu pun semuanya diketahui oleh Tuhan. Kalau begitu, mengapa kita harus bersembunyi dari Tuhan? Berlaku munafik di hadapan Tuhan seperti orang Farisi yang seakan-akan dia benar, yang seakan-akan dia sempurna. Tidak. Ketika Tuhan mengetahui kita apa adanya, maka datanglah juga kepadanya apa adanya. Dan lihatlah, Dia juga mengetahui apa yang terjadi dalam hidupmu, permasalahan yang kau hadapi. Itulah pesan pertama
dari perikop ini kepada kita. Dan pesan kedua dari perikop ini kepada kita adalah, kalau kita lihat tadi alurnya ya, bahwa ketika Nathanael ingin melihat siapa Yesus, justru Yesus memutar alurnya. Yesus tidak membiarkan dulu Nathanael melihat siapa dirinya, tapi Yesus membawa Nathanael terlebih dahulu melihat siapa dirinya sendiri. Dan Yesus mengatakan, inilah orang Israel sejati, tidak ada yang tersembunyi dalam diri orang ini. Gitu. Maka sama juga, Yesus mau mengajak kita, seperti dia mengajak Nathanael, untuk melihat diri kita sendiri. Untuk melihat siapa kita. Kita inilah orang yang ditenun oleh Allah sejak dalam kandungan orang tua kita, ibu kita. Maka jika kita ingin mengenal Allah dengan sangat baik, pertama sekali yang harus kita lihat adalah diri kita sendiri. Lihatlah siapa Allah melalui ciptaannya itu, yaitu kita. Bercerminlah, pergilah ke cermin dan lihatlah siapa yang kau temukan di situ. Apakah engkau melihat Allah di dalam dirimu, jejak Allah, bahkan nafas Allah. Oleh sebab itu, ketika kita melihat ke dalam diri kita dan berusaha menemukan Allah di dalamnya, mari kita lihat ujian-ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, Tuhan tidak akan menguji atau mencobai umatnya melebihi kekuatannya sendiri. Maka mari kita lihat, ketika Tuhan mengizinkan ujian-ujian datang dalam diri kita, di situ Tuhan sebenarnya mau memperkenalkan siapa kita yang sebenarnya, dan di situ kita melihat Dia di dalam diri kita. Kita sering tidak sadar akan talenta kita, sehingga kita tidak mengerti memaksimalkan talenta kita. Maka Tuhan terkadang memaksa kita untuk mengetahui kehebatan kita sendiri atau bagaimana Dia hadir dalam hidup kita dengan cara mendatangkan ujian dalam hidup kita. Dan ketika firman Tuhan mengatakan ujian itu sebenarnya tidak akan melebihi kemampuan kita, maka semakin tinggi ujian itu, sebenarnya semakin ingin menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya dan siapa Allah yang telah menciptakan kita. Maka seperti Yesus mengajak Nathanael untuk melihat dirinya sendiri, supaya dia mengenali Yesus melalui dirinya, demikian juga firman ini mengajak kita untuk melihat kedalaman diri kita sendiri. Dan dari situ kita mencoba untuk mengenal Tuhan yang betul-betul mengenal kita secara pribadi. Kenalilah Tuhan melalui hidup kita. Jangan sampai kita sendiri tidak bisa melihat jejak Allah dalam diri kita. Maka tidak ada yang kebetulan dalam diri kita. Tidak ada yang kebetulan. Allah menenun kita, termasuk merancang kehidupan kita, termasuk ketika kita bekerja saat ini di pekerjaan yang kita tekuni, itulah jejak Allah dalam hidup kita. Dia sudah merancang semuanya. Maka ketika kita berada di jati murni ini, ketika kita hidup di zaman yang ada pandemi COVID ini, itulah jejak Tuhan dalam hidup kita. Kenalilah Dia. Dan lihatlah bahwa tangannya yang merancang kehidupan kita sejak anak-anak sampai saat ini dengan semua suka duka yang kita hadapi. Itulah pesan kedua dari perikop kita ini. Tuhan sangat mengenali kita, sangat mengenali kita. Maka untuk mengenali Tuhan, kenali dulu Dia melalui diri kita. Dan yang ketiga, pesan dari perikop ini kepada kita adalah, begitu Nathanael diajak untuk melihat dirinya sendiri, dan Yesus mengatakan, aku kenal kok siapa dirimu, engkau adalah Israel sejati. Nathanael takjub, wow, katanya. Maka sebenarnya ini yang akan kita rasakan juga jika kita melakukan meditasi dan kontemplasi.
siapa Tuhan dalam diri kita, kita akan takjub. Waduh. Kalau itu terjadi pada Nathanael, proses itu juga harusnya terjadi pada diri kita. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau masuk ke dalam dan menemukan jejak Tuhan dalam diri kita, kita akan takjub. Tapi ketika kita takjub, apa kata Yesus kepada Nathanael? Oh, kau langsung takjub karena aku mengenali siapa dirimu. Itu belum seberapa, kata Tuhan Yesus di ayat 50. Mari, lihatlah aku. Maka kau akan melihat, katanya, kau akan melihat yang lebih besar lagi, katanya. Di ayat yang ke-51 dikatakan, kalau kau melihat siapa aku, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Ya. Jadi kalau Yesus berkata kepada kita seperti dia mengatakan kepada Nathanael, ketika kita tadi sudah mau mengikuti proses yang kedua, melihat siapa kita, melihat siapa Allah dalam diri kita, kita akan takjub. Wow, gitu ya. Wih, bagaimana Tuhan kau merancang hidupku sedemikian baiknya. Maka Yesus akan berkata juga kepada kita seperti dia berkata kepada Nathanael, kau takjub ya, karena melihat bagaimana aku membuat hidupmu, aku mengenalmu. Maka mari aku akan menunjukkan kepadamu hal yang jauh lebih besar lagi. Lihatlah aku. Kau akan melihat langit terbuka dan kau akan melihat malaikat Allah naik turun dalam diriku, katanya. Kalau dikatakan naik turun, ada tangga di mana malaikat Allah naik turun, maka ini langsung mengingatkan kita kepada peristiwa Yakub, ya. Yakub, bagaimana Allah naik turun. Jadi surga, bagaimana malaikat Allah naik turun ya melalui tangga itu, surga dan bumi bertemu. Nah, jika kita mengikuti proses ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita pertama sekali melihat dulu siapa Allah dalam diri kita, kita akan takjub. Dan setelah proses itu kita lakukan, marilah kemudian kita melihat Yesus yang sebenarnya. Lihat dulu Yesus dalam dirimu. Lihat dulu Allah dalam dirimu. Baru setelah itu, lihatlah Dia apa adanya. Maka kita akan lebih takjub lagi. Kita akan jauh lebih takjub. Dan kita akan melihat dalam diri Yesus itu sorga dan bumi bertemu. Maka jangan langsung ke proses melihat Yesus. Lihat dulu Dia dalam diri kita. Ikuti prosesnya seperti yang Yesus sampaikan ke Nathanael. Baru kemudian setelah kita mengenali siapa Allah dalam diri kita, baru kita naik untuk mengenali Dia langsung, melihat Dia langsung melalui firman-Nya. Siapa diri Yesus itu? Bagaimana Dia menjalani kehidupan? Maka kita akan bertemu dengan sorga yang digambarkan dengan malaikat Allah turun naik dalam dirinya. Jika kita hidup hanya menghidupi dunia ini, hidup kita akan sangat membosankan. Kita butuh sorga menghampiri kita. Maka itu akan bisa terjadi jika dalam hidup ini kita bisa betul-betul melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi kembali lagi itu dimulai dari bagaimana kita menemukan Yesus dalam hidup kita terlebih dahulu. Maka kenalilah Tuhan yang mengenalmu secara pribadi. Tuhan mengenali kita secara pribadi, secara personal, secara intim. Maka tugas kita adalah mencoba untuk mengenal Dia juga. Pertama melalui diri kita, baru kemudian kita melihat Dia apa adanya. Maka kita akan bertemu dengan sorga. Malaikat Tuhan akan turun naik. Pengenalan kita akan diri kita, baru kita membaca firman lagi, itu akan membawa kita turun naik antara sorga dan bumi. Maka ini sebenarnya adalah proses meditasi, kontemplasi. Meditasi, kontemplasi. Dari firman, kita hubungkan firman ke kehidupan kita. Baru kemudian dari kehidupan kita, menghubungkan ini dengan firman. Baru dari firman lagi, kita hubungkan lagi ke hidup kita. Baru dari hidup kita, kita hubungkan lagi ke firman. Begitulah dialog itu terus menerus. Maka kita akan semakin mengenal siapa Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana sorga dan bumi bertemu melalui firman Tuhan ini. Kita akan bisa mengalami damai sejahtera dan kekuatan melalui itu. Daripada hanya sekedar mengeluh tentang apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Syukurilah bahwa Tuhan mengenalimu.
tapi Dia juga mengundang engkau untuk mengenali Dia melalui hidupmu dan melalui dialog antara hidupmu dengan firman itu sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan mengenali kami. Dan ketika Tuhan telah mengenali kami secara intim, Tuhan juga mengajak kami untuk mengenali Tuhan sedekat mungkin. Pertama melalui hidup kami, karya Tuhan melalui kami. Dan kemudian setelah itu, kami melihat Tuhan melalui firman-Mu. Mengenali Yesus, dengan cara mengenali Yesus melalui firman-Mu kami mengenali Allah. Maka biarlah Tuhan dengan firman ini, kami bisa mendialogkan hidup kami dengan firman dan firman ke dalam hidup kami. Agar melalui dialog itu, kontemplasi dan meditasi, kami bisa bertemu dengan Yesus. Kami bisa melihat Yesus, melihat malaikat-malaikat turun naik ke dalam diri Yesus. Dan kami bisa melihat Allah. Jangan biarkan firman yang sudah ada dalam tangan kami sia-sia. Tapi kuatkanlah kami Tuhan untuk selalu setia mendialogkannya dalam hidup kami. Agar apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya itu tidak membuat kami surut, tapi justru membuat kami semakin mengenal Tuhan dan mengenal kemahakuasaan Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengenal kami apa adanya dan menenun kami sejak dari kandungan ibu kami. Kami tahu Tuhan tahu yang terbaik dan merancang yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia mengikutimu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.